Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam pembahasan soal ujian sekolah, mata pelajaran matematika bagian yang kedua. Video ini merupakan video lanjutan pembahasan soal ujian sekolah bagian pertama untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk video matematika bagian pertama, kalian bisa cek di link yang ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ataupun pemaparan materi lainnya dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran matematika. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Kita cermati soalnya. Ibu membeli 71/2 kg gula pasir. 20% dari gula pasir tersebut digunakan untuk membuat kue. Sisa gula pasir ibu yang belum dipakai adalah titik-titik. Oke adik-adik, kita perhatikan. Di sini ada 20% dari gula itu digunakan untuk membuat kue. Nah, kita perhatikan seluruh gula itu artinya 100%. Kemudian digunakan 20%-nya. Nah, berarti sisanya ada 80% gula yang tersisa. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan. Mula-mula ibu membeli 71/2 kg gula pasir. Nah, berarti kita kalikan 80% dengan 71/2 ini untuk mengetahui sisa gula pasir yang belum terpakai. Nah, 80% itu sama artinya dengan 80/100. Kita kalikan 71/2. Nah, sebelumnya kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 7 dikali 2 adalah 14, ditambah 1, 15. Nah, itu artinya pecahan 71/2 ini sama dengan 15/2. Oke, kita kalikan. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Bisa, yaitu 40 dan 2, yaitu sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Masih ada yang bisa disederhanakan, yaitu 40 dan 100, yaitu sama-sama dibagi 10. Nah, sehingga hasilnya yaitu 4/10 dikali 15. Sama dengan 4 dikali 15, 60/10. Nah, sama-sama dibagi 10, hasilnya 6. Nah, sehingga sisa gula pasir ibu yang belum terpakai itu adalah 6 kg. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Perbandingan antara banyak ikan mas dan ikan nila dalam sebuah kolam 5/2. Jumlah ikan nila dalam kolam tersebut 18 ekor. Jumlah ikan mas adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan ikan mas berbanding ikan nila. Nah, perbandingannya yaitu 5/2. Kemudian diinformasikan di dalam soal itu, ikan nila itu jumlahnya 18 ekor. Dan yang ditanya adalah jumlah ikan mas. Maka untuk mengetahui jumlah ikan mas yaitu M sama dengan jumlah ikan nila dikali 5, yaitu perbandingan ini, per perbandingan ikan mas yaitu 2. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Tentu, yaitu 18 dan 2. Nah, ini 9. Sehingga 9 dikali 5 adalah 45. Nah, maka jumlah ekor ikan mas itu sebanyak 45 ekor. Jawabannya adalah yang option B. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 13. Sebuah mercusuar pada denah digambar setinggi 5 cm. Tinggi sebenarnya mercusuar tersebut adalah 45 meter, maka denah tersebut dibuat dengan skala titik-titik. Oke anak-anak, untuk menentukan skala itu sama dengan ukuran pada peta berbanding ukuran sebenarnya. Nah, jadi ukuran pada peta itu adalah 5 cm berbanding ukuran sebenarnya yaitu 45 meter. Nah, kemudian kita lihat satuannya di sini sentimeter, di sini meter. Nah, masih berbeda. Untuk itu harus kita samakan satuannya, yaitu sama-sama kita jadikan sentimeter.
Nah, 5 ini masih tetap 5 cm. Kemudian 45 meter ini kita ubah menjadi cm, yaitu dari meter ke cm dikali 100, sehingga 45 meter sama dengan 4500 cm. Oke, jadi di sini sudah sama, ini cm, ini cm. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 itu 1, kemudian 4500 dibagi 5, 900. Oke, jadi jawabannya adalah denah tersebut dibuat dengan skala 1 berbanding 900, yaitu option yang D. Kemudian selanjutnya soal nomor 14. Anissa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bis sejauh 17,5 km, kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter, setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Jarak rumah Anissa ke rumah nenek adalah, nah kita perhatikan option jawabannya itu adalah satuannya menggunakan meter. Maka ini kita ubah juga menjadi meter. Jadi semua satuan kita ubah menjadi meter. Nah, karena ini sudah meter, berarti tidak usah diubah lagi. Kemudian ini dekameter, kita ubah menjadi meter. Dari kilometer ke meter, itu kita kalikan 1000. Maka 17,5 km kita ubah menjadi 17.500 meter. Nah, kemudian di sini sudah meter satuannya, berarti kita masukkan 8.000, kemudian ada dekameter. Nah, dekameter ini kita ubah menjadi meter, yaitu dikalikan 10. Sehingga 1200 kita kalikan 10 itu adalah 12.000. Nah, karena satuannya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga kita jumlahkan 7 ditambah 8 ditambah 2 itu 17. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3. Sehingga jarak rumah Anissa ke rumah nenek itu 37.500 meter. Nah, jawabannya yang paling tepat itu adalah option yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 15. Pak Ade memiliki 2 lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari hasil panen tersebut dijual. Hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah, oke, kita perhatikan di sini ada 2,4 ton. Nah, jadi 1 ton itu sama dengan 100 kg. Oke, kita ubah ton ini menjadi kilogram. Nah, seperti yang Bu Tide sampaikan tadi bahwa 1 ton itu 1000 kg. Maka 2,4 dikali 1000 itu sama dengan 2400 kg. Kenapa kita ubah menjadi kilogram? Karena kita lihat option jawabannya itu yang diminta adalah dengan satuan kilogram. Nah, kemudian kita perhatikan soal berikutnya. Lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Oke, nah 18 kuintal. Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Nah, maka 18 kuintal itu kita kalikan 100 kg. Sehingga 18 dikali 100 itu sama dengan 1800 kg. Nah, kemudian sebanyak 26 kuintal padi dari hasil penjualan tersebut dijual. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu hasil panennya. Nah, setelah ini kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, kemudian 0, 4 ditambah 8, 12, simpan 1, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Nah, sehingga hasil yang didapatkan oleh Pak Ade itu 4.200 kg padi. Kemudian kita perhatikan soalnya, sebanyak 26 kuintal padi dari hasil panen tersebut dijual. Nah, berarti kita kurangkan. Nah, 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Maka 26 kuintal kita kalikan 100 kg sama dengan 2600 kg. Oke, kita kurangkan karena 2600 kg ini dijual. Nah, sehingga 0 kurang 0, 0. 0, kemudian 2 dikurang 6 itu tidak bisa, kita pinjamkan ke depan, 12 dikurang 6, 6, sisa 3, 3 dikurang 2, 1. Nah, maka
hasil panen Pak Ade yang belum terjual yaitu sebanyak 1.600 kilogram. Jadi jawaban yang tepat itu adalah option A. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 16. 1 windu lalu usia Bu Tuti 38 tahun. Usia Bu Tuti 2 dasawarsa yang akan datang adalah titik-titik. Oke, di sini ada 1 windu. 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Kemudian ada dasawarsa. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Oke, kita cermati pertanyaannya. Berarti 8 tahun yang lalu usia Bu Tuti itu 38 tahun. Maka usia Bu Tuti sekarang yaitu 38 ditambah 8 tahun yang lalu. Berarti usia Bu Tuti sekarang adalah 46 tahun. Kemudian pertanyaannya, usia Bu Tuti 2 dasawarsa yang akan datang adalah, nah kita tahu 1 dasawarsa itu 10 tahun, maka 2 dasawarsa itu artinya 20 tahun yang akan datang. Sehingga usia sekarang ditambah usia 20 tahun yang akan datang, yaitu 46 ditambah 20 sama dengan 66 tahun. Nah, sehingga usia Bu Tuti 2 dasawarsa yang akan datang yaitu 66 tahun. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 17. Perusahaan kaos olahraga mendapat pesanan 50 kodi dan 29 lusin kaos olahraga. Sebanyak 750 buah kaos olahraga telah dikirimkan ke pemesan. Sisa pesanan kaos olahraga yang belum terkirim adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada 50 kodi, 29 lusin, dan 750 buah. Nah, semua kita ubah menjadi buah anak-anak. Kenapa? Karena di option yang diminta adalah buah seperti itu. Nah, jadi di sini ada 50 kodi. Nah, 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Kemudian 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Oke. 50 kodi itu artinya sama dengan 1000 buah. Kemudian 29 lusin itu sama dengan 348 buah. Nah, jadi ini adalah pesanan kaos olahraga. Kita jumlahkan berapa jumlah pesanan kaos olahraga tersebut. 0 tambah 88, 0 tambah 44, 0 tambah 33, turunkan 1. Nah, berarti pesanan kaos olahraga itu seluruhnya 1348. Kemudian, sebanyak 750 buah kaos olahraga telah dikirimkan ke pemesan. Nah, sehingga sisa pesanan kaos olahraga yang belum terkirim adalah, jumlah total pesanan kita kurangkan 750, yaitu yang sudah terkirim ke pemesan. Nah, kita kurangkan 8 dikurang 0, 8, 4 dikurang 5 karena tidak bisa kita pinjam ke depan, 14 dikurang 5 sama dengan 9, sisa 2, tidak bisa kita pinjam ke depan, 12 dikurang 7, 5. Oke, ini habis, maka sisa pesanan kaos olahraga yang belum terkirim itu sebanyak 598 buah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika waktu tempuh bus dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit, maka jarak yang ditempuh bus adalah, kita perhatikan di sini 48 km per jam. Nah, itu artinya kecepatan rata-rata bus dalam 1 jam itu 48 km. Nah, kalau 2 jam 30 menit itu sama artinya dengan 2,5 jam. Sama dengan 2 jam ditambah setengah jam. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan saja, yaitu 2 dikali 48 km ditambah setengah dikali 48 km. Nah, selanjutnya 2 dikali 48 itu sama dengan 96 ditambah setengah dikali 48, ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 24. Maka 96 ditambah 24 sama dengan 120 km per jam. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Maka jawabannya yaitu yang option B.
Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 19. Ayah mengalirkan air dari kran ke dalam ember yang berkapasitas 60 liter. Ayah mengisi ember tersebut sampai penuh selama 5 menit. Debit air yang keluar dari kran tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada ember yang berkapasitas 60 liter. Nah, untuk mengisi ember ini sampai penuh diperlukan waktu selama 5 menit. Nah, 60 liter itu 5 menit. Nah, dari soal, dilihat dari opsi jawabannya itu menginginkan satuannya yaitu menjadi per menit. Nah, sehingga 5 menit ini kita ubah menjadi menit atau 1 menit. Nah, itu artinya 5 menit ini kita ganti menjadi 1. Nah, 5 ini harus kita hilangkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Nah, kemudian 60 dibagi 5 itu hasilnya 12 liter per 5 dibagi 5, 1. Nah, boleh kita tambahkan menit saja. Oke, sehingga jawabannya yaitu 12 liter per menit, yaitu opsi yang B. Oke. Selanjutnya kita membahas soal nomor 20. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 simetri lipat. Yang kedua, memiliki 4 buah titik sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 simetri putar. Yang keempat, panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, oke, kita lihat pilihan jawabannya, yaitu yang pertama ada belah ketupat. Nah, gambar dari belah ketupat yaitu seperti ini. Oke, kita perhatikan gambar belah ketupat tidak memiliki titik sudut yang sama besar. Nah, berarti pilihan jawaban yang A bukan. Kemudian yang B, trapesium. Nah, gambar dari trapesium yaitu seperti ini. Oke, kita perhatikan titik sudutnya tidak sama besar, berarti bukan trapesium. Kemudian yang C, ada jajar genjang. Gambar dari jajar genjang kurang lebih seperti ini. Nah, titik sudutnya juga tidak sama besar, berarti juga bukan. Nah, pasti jawabannya adalah D, yaitu persegi panjang. Oke, kita gambarkan persegi panjang. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita cermati. Memiliki 2 simetri lipat. Oke, 1, 2. Oke, benar. Kemudian yang kedua, memiliki 4 buah titik sudut yang sama besar. Oke, 1, 2, 3, dan 4, yaitu sudutnya siku-siku. Benar. Kemudian memiliki 2 simetri putar. Oke, apabila kita putar sebanyak 2 kali, maka akan menempati bingkainya masing-masing. Nah, jadi yang ketiga ini benar. Kemudian panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Benar. Jadi ini sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, sehingga bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah jawabannya yaitu D, persegi panjang. Baiklah adik-adik, demikian yang bisa Bu Tide sampaikan mengenai soal ujian sekolah matematika kelas 6 SD MI. Semoga apa yang Bu Tide sampaikan, apa yang Bu Tide jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui mengenai pembahasan soal ujian matematika maupun pembahasan materi lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel pembelajaran ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Bu Tide ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.